Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan akan mempresentasikan materi kami tentang pemikiran tentang pendidikan. Di sini ada saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Victorius Joko Sarumaha, NIM 19086446. Dan ada rekan-rekan saya, Desi Novriayanti dan Ahmad Aditya Ridwan. Baik, kami akan langsung memulai menjelaskan materi kami. Kepada saudari Desi, saya persilakan. Terima kasih waktunya kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi kita, yaitu tentang pemikiran klasik. Di mana pemikiran klasik ini terdapat beberapa aliran. Yang pertama yaitu aliran empirisme, di mana aliran ini mementingkan stimulus eksternal dalam perkembangan manusia. Stimulus diperoleh dalam pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak, di mana aliran ini dicetuskan oleh ahli yang bernama John Locke pada tahun 1704 sampai 1932, di mana ia yakini akan lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Selanjutnya yaitu menurut pandangan empirisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang baru. Yang kedua yaitu aliran navitisme, di mana aliran ini dicetuskan oleh ahli yang bernama Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860, di mana bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Aliran ini memandang bahwa kemampuan dalam diri anak dapat mempengaruhi hasil pendidikannya. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme, di mana aliran ini dicetuskan oleh ahli yang bernama J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, yaitu semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan baik. Rousseau ini menganggap pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang keempat yaitu aliran konvergensi, di mana aliran ini dicetuskan oleh ahli yang bernama William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Aliran ini berpendapat bahwa dalam proses pengembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, seorang anak akan berbicara berdasarkan situasi lingkungannya dan pembawaan bahasanya akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Desi Novrianti yang telah membacakan materi tentang pemikiran klasik tentang pendidikan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Aditya Ridwan. Kepada Ahmad, dipersilakan.
Oke, lanjut. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama, pengajaran alam sekitar adalah gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan alam tak kambang jadi guru, sebab sumber pengetahuan dapat diperoleh dari alam sekitar. Perintis gerakan ini adalah F.R.A. Figer di Jerman dengan Heimat Kunde dan J. Linghart di Belanda dengan Het vol Leven. Dua, pengajaran pusat perhatian. Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan persiapan dalam masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri, tentang hasrat dan cita-cita, dan pengetahuan terhadap dunianya, lingkungan tempat hidup. Ketiga, sekolah kerja. Gerakan sekolah kerja dipandang sebagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang mementingkan pendidikan, keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerjaan ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi menyiapkan warga negara yang baik. Keempat, pengajaran proyek. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya terhadap pekerjaan, merancang serta memimpin proyek yang ditentukan oleh anak, mendorong mencari jalan pemecahan bila ia menemui kesukaran. Anak dengan sendirinya, giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Aditya Ridwan. Jadi saya akan melanjutkan tentang pemikiran baru tentang pendidikan ini. Yang kelima ada homeschooling. Homeschooling adalah model pendidikan di mana satu keluarga memiliki tanggung jawab sendiri atas pendidikan anak-anaknya dan mendidik anaknya dengan menggunakan rumah sebagai basis pendidikan. Hal ini terjadi karena adanya keinginan orang tua untuk memberikan pendidikan terhadap anak yang lebih sesuai dengan minat bakat sang anak, maupun ketidakpuasan dengan sistem pendidikan. Selanjutnya ada nomor 6, sekolah alam. Sekolah alam adalah bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam semesta sebagai tempat belajar, bahan mengajar, dan juga sebagai objek pembelajaran. Dengan konsep pendidikan ini, para siswa diharapkan bisa belajar dari alam lingkungan sekitar dan mengaitkan pelajaran serta menerapkan ilmu yang didapat dengan kehidupan sehari-hari. Next, 7. Pendidikan berasrama. Nah, pendidikan berasrama juga sering dikenal dengan istilah boarding school. Secara umum adalah sistem pendidikan sekolah bersama, di mana peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada di dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Seperti halnya kita kenal ada asrama di dalam suatu sekolah gitu. Seperti umumnya kita kenal juga dengan istilah pesantren bagi penduduk yang beragama Muslim. Selanjutnya ada yang terakhir, pendidikan inklusi. Nah, konsep pendidikan inklusi muncul dimaksudkan untuk memberikan solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam maksud hal ini adalah anak-anak yang disabilitas ya, seperti ada tunarunggu, tunanetra, tunadaksa, dan lain sebagainya. Jadi, di sini ada pendidikan yang khusus untuk mereka, anak-anak yang tidak normal. Baik, itu saja presentasi dari kami mengenai pemikiran tentang pendidikan. Saya moderator mewakili kelompok yang menyajikan materi, menyampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mendengarkan
presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.